Oke, perkenalkan nama saya Dika Husaini Suheri dari kelas 1E Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen GCMS atau gas chromatografi mass spectrometry. Oke, GCMS, gas chromatografi mass spectrometer. Instrumen GCMS terdiri dari dua elemen utama. Yang pertama, unit kromatografi gas. Yang kedua, spektrometer massa. GCMS memisahkan campuran kimia menjadi komponen-komponen individual atau menggunakan kromatografi gas dan mengidentifikasi atau mengkuantifikasi komponen-komponen tersebut pada tingkat molekuler atau menggunakan detektor massa. GCMS adalah salah satu alat yang paling akurat dan efisien untuk menganalisis sampel organik yang mudah menguap. Selanjutnya, prinsip GCMS. Teknologi GCMS melibatkan penggunaan gas kromatografi, di mana masing-masing komponen dalam campuran dipisahkan terlebih dahulu, diikuti dengan pemisahan ion berdasarkan rasio massa atau muatannya dalam mass spectrometry. Lalu, larutan sampel disuntikan ke saluran masuk gas kromatografi, di mana larutan tersebut diuapkan dan disapu ke kolom kromatografi oleh gas pembawanya, biasanya berupa helium. Selanjutnya, sampel mengalir melalui kolom dan komponen dipisahkan berdasarkan interaksi relatif atau koefisien partisi dengan fase diam dan gas pembawa. Selanjutnya, bagian terakhir dari kolom melewati garis transfer panas dan berakhir di pintu masuk ke sumber ion, di mana senyawa yang dielusi dari kolom diubah menjadi ion dan dideteksi berdasarkan rasio massa terhadap muatannya. Selanjutnya ada instrumentasi dari GCMS. Di sebelah kiri merupakan bagian dari gas kromatografi dan di sebelah kanan merupakan bagian dari mass spectrometry. Di tengah-tengah adalah penghubung antara gas kromatografi dengan mass spectrometry. Lalu ada komponen GCMS. Yang pertama, unit kromatografi dilengkapi dengan gas pembawa, nitrogen atau helium 1-2 mili per menit. Yang kedua ada sebuah injektor. Yang ketiga ada oven. Yang keempat ada kolom. Yang kelima ada detektor. Selanjutnya unit spektrometer massa. Yang pertama ada sumber ion. Yang kedua ada panduan ion. Yang ketiga alat analisa massa. Yang keempat sebuah detektor. Di dalam gas pembawa atau karir gas terdapat argon, helium, nitrogen, hidrogen, dan lain-lain. Lalu di dalam kolom gas kromatografi ada kolom kapiler, lubang makro, dan kolom kemas. Lalu di sistem GCMS, sistem yang paling banyak digunakan untuk GCMS mencakup mode ionisasi, dampak elektron EA, dan ionisasi kimia atau GA. Sistem GCMS modern mencakup spektrometri massa, TOF ortogonal ditambah dengan gas kromatografi. Lalu pada bagian mass analyze terdapat quadrupole, waktu penerbangan, perangkap panjang, dan sektor magnetik. Di dalam detektor terdapat pengganda elektron, dinoda, fotodioda, dan plat multisaluran. Semua analisis dan deteksi massa dilakukan di bawah pompa vakum tinggi. Oke, selanjutnya kita beralih ke cara kerja gas kromatografi mass spectrometry. Yang pertama, pemisahan terjadi di kolom gas kromatografi atau seperti kapiler,
Ketika analit yang diuapkan dibawa melalui fase gerak atau inert yang dipanaskan, yang juga dikenal sebagai gas pembawa. Analit yang menghabiskan interval waktu yang berbeda dalam kolom gas kromatografi karena perbedaan laju adsorpsi pada fase diam. Selanjutnya, saat zat dielusi keluar dari bukaan kolom, zat tersebut mengalir lebih jauh ke dalam mass spektrometri melalui sistem gas kromatografi mass spektrometri. Proses selanjutnya mencakup ionisasi, analisis massa, dan deteksi rasio terhadap muatan ion yang dihasilkan dari setiap analit dengan spektrometer massa. Kombinasi gas kromatografi dan mass spektrometri memungkinkan identifikasi kimia yang lebih akurat dibandingkan teknik manapun yang digunakan secara terpisah. Oke, yang terakhir ada pengaplikasian dari GCMS. Yang pertama, kuantitas polutan dalam air minum dan air limbah. Yang kedua, ada kuantitas obat dalam metabolit dan urin dilakukan untuk penggunaan farmakologis dan forensik. Yang ketiga, identifikasi senyawa organik yang tidak diketahui pada pembuangan limbah B3 dan produk reaksi dengan kimia organik sintetik. Yang keempat, digunakan untuk analisis obat, pestisida, herbisida, dan deteksi bahan tambahan makanan. Yang kelima, deteksi senyawa lipofilik pada berbagai jaringan tanaman. Yang keenam, gas kromatografi cocok untuk analisis zat mudah menguap yang stabil secara termal. Mungkin hanya segitu saja pemaparan tentang instrumentasi dari gas kromatografi mass spektrometri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.